ketika kita mendapatkan ujian itu bergegas melaksanakan sholat. Karena kita mendapati dalam perintah Al-Baqarah 45, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong di dalam masalah, mintalah tolong kepada Allah dalam kesabaran dan sholat. Apa hubungannya sholat dengan solusi? Oh, kaitannya besar. Tidak ada yang mampu mengimani surat Al-Baqarah 45 kecuali orang yang memiliki iman kepada perkara-perkara gaib, yaitu adalah Allah. Kalau orang tidak beriman, tidak akan bisa dia. Dia akan mengatakan pertolongan itu harus nyata, kasat mata, kelihatan. Oh, saya lagi sumpek malah suruh sholat. Tidak, suruh sholat. Karena sholat itu merupakan penolong dalam setiap masalah yang kita jumpai pada kehidupan kita. Makanya orang yang menjaga sholatnya, maka dia sedang menaikkan kualitas hidupnya. Kalau ibu pengen bertanya, hidup saya berkualitas atau tidak, Ustadz? Jawabannya simpel. Seberapa rukuk dan seberapa besar rakaat yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari kita, itu menunjukkan kualitas hidupnya kita. Makanya kalau bisa semua sholat sunnah itu mampu kita lakukan dan kita kerjakan. Karena apa? Karena semua perkara itu menjadi solusi atas masalah pada kehidupan kita. Allah itu berfirman, yaitu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar. Artinya orang yang beriman itu, ibu, kalau dia mendapatkan masalah, Allah yang akan memberikan solusinya. Karena terkadang kita, kekuatan kita lemah dan rapuh, tidak bisa kita merangkai solusi. Solusinya itu dari Allah, dan solusi dari Allah tidak pernah terduga ketika kita yakin kepadanya setiap waktu dan setiap saatnya. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah, diberikan oleh Allah jalan keluar. Maka definisi ketakwaan itu salah satunya orang yang selalu melaksanakan sholat. Makanya kalau ada orang dalam hidupnya sudah meremehkan sholatnya, maka pasti semua urusan selain sholat dia akan lebih remehkan. Makanya kita mendengar apa yang disampaikan oleh kemudian Umar bin Khattab, idza dhuyi'atis sholatu fakanat lima siwaha adiyah. Kalau sholat sudah diremehkan oleh manusia, maka seluruh urusan selain sholat pun akan dia lebih remehkan. Makanya menjaga kedisiplinan kita itu dengan menjaga sholatnya kita. Makanya sholat itu menjadi parameter keimanan kita. Yang membedakan kita dengan orang munafik, ya sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir, ya sholat. Makanya orang munafik itu disifati oleh Allah sholat, tapi mereka malas. Orang yang beriman sholat, tetapi mereka mencintai sholat mereka, dan sholat itu menjadi solusi atas masalah-masalah yang mereka jumpai pada kehidupan. Makanya sampai Nabi SAW sampai kemudian bersabda dalam satu riwayat, arihna bis sholat ya Bilal, hiburlah kami dengan sholat wahai Bilal. Artinya sesungguhnya Rasulullah itu kalau sumpek, Rasulullah itu kalau letih, maka beliau mengistirahatkan hatinya pada sholat yang beliau tunaikan. Sholat itu ada sholat fardu, ada sholat nafilah. Sholat nafilah itu macam-macam, ba'diyah, qobliyah. Ada sholat sunnah mutlak, kapanpun ibu pengen sholat, sholat. Makanya kalau tidak ada pundak bagi kita untuk menampung air mata kita ketika sedih, ada tempat kita untuk sujud dan berbisik kepada bumi supaya nyampe kepada langit. Makanya sholat itu akan menenangkan. Makanya sering kita jumpai bapak-bapak, ibu-ibu kalau lagi dalam kondisi sumpah, dia sholat, setidaknya memandang masalah menjadi lebih cerah. Dan itu Allah akan berikan solusi pada kehidupan kita sesuai dengan tingkah sholat yang kita lazimkan dan telah kita disiplinkan. Makanya kalau suami kita lagi mendapatkan masalah, maka ada dua hal yang setidaknya ibu boleh tanyakan sama suaminya. Kenapa mas? Ya ini masalahnya tambah banyak. Satu, kapan terakhir kamu bicara sama ibu dan bapak? Dua, bagaimana kondisi sholatmu? Itu yang kita harus tanyakan sama mereka. Karena Allah itu akan merapikan hidup kita kalau kita merapikan dua perkara ini.